Tapi kan tidak semua orang paham itu. Ngertinya Tuhan itu maha melihat, ngertinya Tuhan itu punya mata kan gitu. Tuhan itu maha mendengar kan, ngertinya Tuhan itu punya telinga gitu. Ngertinya kan gitu. Di satu Pak Wer pernah juga Tuhan itu bukan A, B, C, D. Iya, iya. Ada situ saya Pak Wer sebut itu saya sentuh hati, saya terus menangis. Selama ini saya yang pegang terkeliru ataupun tidak. Jadi bukan saya was-was. Iya. Bukan saya was, tapi kurang kepituman dia betul mantap, jadi saya perlu penerangan. Iya. Kenapa saya katakan Tuhan itu maha melihat, tapi bukan berarti Tuhan itu punya mata. Tuhan maha mendengar, bukan berarti Tuhan itu punya telinga. Seperti halnya manusia kan gitu. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Nah, dikarenakan Tuhan ini bukan makhluk, maka apapun dan bagaimanapun tentang Tuhan itu di luar otak kita. Jadi otak kita itu tidak bisa mencerna gitu. Tuhan itu bulat, Tuhan itu bunder, itu tidak bisa kita memprediksi seperti itu, tidak bisa. Atau Tuhan itu putih, Tuhan itu hitam, tidak bisa. Otak kita itu tidak bisa mencerna sampai ke situ. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan makhluk gitu. Kalau makhluk kita bisa menduga-duga, mencerna. Malaikat itu bisa terbang, berarti malaikat itu bersayap, itu bisa. Ya, karena apa? Karena malaikat adalah makhluk gitu. Malaikat adalah makhluk. Tapi kalau tentang Tuhan tidak bisa seperti itu kan gitu. Kalau ada manusia yang meyakini tentang prediksi-prediksi itu bisa dipastikan bukan Tuhan. Hantu itu. Itu hantu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa ya, tidak bisa kita cerna dengan otak, itu tidak bisa ya. Tidak ada bentuk bulatkah, bujurkah? Enggak ada. Enggak, bukan enggak ada, tapi enggak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Bukan enggak ada, tapi bukan seperti itu. Salah apa yang saya simpan selama ini. Ya. Tapi di sisi lain, Pak Ahmad ya, di sisi lain Tuhan itu pernah berkata kepada Rasulnya, kepada utusannya melalui malaikat. Bagaimana perkataan Tuhan? Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Ya, manusia hamba Tuhan tidak bisa memprediksi Tuhan, tidak bisa mencerna Tuhan, tapi Tuhan mengatakan aku sesuai sangkaan hambaku, tapi aku tidak seperti yang kau kira. Masuk enggak Pak Ahmad? Lah, seluruh makhluk yang ada, bahkan yang belum ada. Nah, ini bermula dari yang dimaksud Tuhan ini, Pak. Maka Tuhan ini kan tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak panjang, tidak pendek, tidak bulat, tidak bundar, kan, tidak merah, tidak putih, tidak hijau, tidak punya mata, tidak punya telinga, seperti itu. Tapi seluruh makhluk yang sudah ada, bahkan yang belum ada, itu berasal dari yang disebut Tuhan itu tadi. Dan apapun prosesnya, harus kembali kepada Tuhan lagi. Gitu. Jika tidak bisa kembali kepada Tuhan lagi, yang menjadi asal-usulnya tadi, dikatakan tidak sempurna, dikatakan tersesat.
Lah, pengertian lain, pemahaman lain tentang Tuhan, Tuhan itu suci. Saking sucinya, sampai-sampai diberi titel Maha. Jadi Maha ini kan titel ini ya. Aslinya Tuhan tidak bisa diberi titel, itu tidak bisa. Suci, titik. Iya. Dikarenakan saking sucinya dan kesucian Tuhan ini, makhluk tidak bisa mencerna gitu. Maka makhluk memberikan titel kepada Tuhan sebagai Maha Suci. Lagi satu Pak, ini tak maaf semuanya ya, saya masalah saya daripada jauh. Saya nggak mau kecewa balik. Kampung tak mau kecewa. Saya pernah berpikir, kalau bahasa Arab, kalau dalam sholat itu Allah kata Tuhan yang Maha Besar. Yang besar, begitu besar tak boleh jumpa, apalagi yang kecil. Kalau sebegini besar pun tak boleh jumpa. Itu akal pikiran saya ke situ. Ya, memang benar. Tapi iya, ada tapinya ini ya. Ya, tapi nanyanya satu-satu. Nanti satu dulu nanya, nanti saya jawab sampai selesai. Nah, setelah saya persilakan nanti Pak Ahmad nanya lagi. Nah, kalau satu jawaban saya belum selesai, Pak Ahmad nanya lagi, nanti Pak Ahmad bingung menerima jawaban dari saya. Ya. Lanjut ke pertanyaan pertama tadi. Itu kan belum selesai itu. Nah, pertanyaan pertama tadi belum selesai. Lah, Tuhan yang suci ini tidak berbentuk, juga tidak berwarna. Arti maksudnya, suci itu bukan bentuk, bukan warna. Lalu apa? Suci yang dimaksud itu, suci atau Tuhan yang dimaksud suci itu tadi adalah keadaan. Keadaan atau alam. Keadaan alam. Nah, dari pengertian ini, Pak Ahmad bisa menyimpulkan enggak? Bisa menyimpulkan apa belum? Nah, kalau seperti itu berarti Tuhan itu ketemu enggak kesimpulannya? Tuhan itu kan suci. Tuhan ini kan sebutannya. Nah, kalau suci ini sesungguhnya bukan sebutan gitu. Bukan sebutannya. Nah, Tuhan yang dimaksud adalah suci. Lah, suci itu sendiri bukan bentuk, bukan warna. Melainkan keadaan. Lah, dengan ini ketemu nggak kesimpulannya Pak Ahmad? Tuhan itu apa? Tuhan itu bagaimana? Nah, itu saya belum sampai ke situ. Jadi kalau boleh tekan Tuhan itu bagaimana, saya berpikir ada apa? Yang ada itu sebutannya manusia ini. Iya. Jadi yang pasti, yang jelas, karena pengertiannya seperti itu, kalau ada pemikiran yang bertanya, lalu Tuhan itu apa dan bagaimana? Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, kalau masih bisa kita pikirkan, berarti itu bukan Tuhan, Pak Ahmad. Itu makhluk. Iya, itu makhluk. Nah, terus gimana kalau sudah seperti itu? Ya nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Selain ilaihi rojiun.
nggak ada jalan lain. Selain kembali menyatu dengan suci yang selama ini kita sebut sebagai Tuhan, nggak ada jalan lain. Karena jika tidak seperti itu, kita nggak bisa nangkep Tuhan. Nggak bisa nangkep Tuhan. Para leluhur kita terdahulu meninggalkan kata-kata. Kata-katanya kurang lebih seperti ini artinya. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Aku mengenal Tuhan menggunakan Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa religinya, selain ilahi rojiun, kembali kepada Tuhan, makhluk tidak bisa gitu. Mencerna Tuhan itu tidak bisa. Mencerna Tuhan itu tidak bisa. Itu. Di sisi lain juga ada dalil yang mengatakan di mana engkau menghadap, di situ wajahku. Sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Lebih dekat dari urat leher. Lah dari sini, dari bahan ini kita bisa merenung, Pak Ahmad. Ya, dari bahan ini kita bisa merenung. Dokter ahli bedah bisa menemukan otak di dalam kepala manusia. Bisa menemukan hati, bisa menemukan jantung di dalam tubuh manusia. Apakah ada dokter yang bisa menemukan isi hati, isinya otak? Nah, ini sudah mendekati kata suci tadi loh ya. Ini sudah mendekati. Jadi isinya otak, yang menjadi isinya otak, yang menjadi isinya hati, ini sudah mendekati dengan kata suci tadi, kata Tuhan tadi. Jadi kalau Tuhan itu miripnya, kalau Tuhan itu mirip dengan isinya otak, isinya hati, berarti yang bisa mengetahui Tuhan itu otak kan? Yang bisa mengetahui Tuhan itu hati kan? Belum begitu dapat menyusunnya. Nggak bisa itu. Nggak bisa disusun, nggak bisa dirancang. Terkecuali nanti kalau Pak Ahmad sudah dalam keadaan manunggal, baru bisa mencerna, baru bisa menyusun ya, dalam keadaan manunggal. Sesudah ilahi rojiun. Sesudah ilahi rojiun baru bisa menyusun, baru bisa mencerna. Sebelum ilahi rojiun, sebelum kembali kepada Tuhan, makhluk manapun tidak akan bisa mencerna tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Hanya saja mayoritas makhluk kan enggan kan? Kembali kepada Tuhan kan enggan. Karena kalau kembali kepada Tuhan sudah tidak punya kebebasan lagi. Sudah nggak bisa bohong, nggak bisa nipu kan? Kalau kembali pada Tuhan. Soalnya dikendalikan sama Tuhan. Saya
saya berpikir, saya mau pergi di satu tempat. Saya mesti di sini, ibu saya mesti di sini. Tapi dia sudah nunggu di sana. Sudah ada di sana. Iya. Kemana saya pergi? Sebelum saya sampai, mana saya? Oh, dia bilang, ketemu. Terima kasih. Ya. Saya cukup lapang saja. Terus lagi yang kedua tadi, Tuhan Maha Besar. Bukan berarti Tuhan itu segede gunung. Bukan, Tuhan Maha Besar. Oh, berarti Tuhan itu melebihi gunung besarnya. Atau melebihi dunia besarnya. Enggak seperti itu. Tuhan Maha Besar. Nah, kalau Tuhan Maha Besar itu kita maknai lebih besar dari gunung, wah, enggak masuk itu. Selama ini kita mencari Tuhan kan enggak ketemu. Padahal Tuhan kan Maha Besar. Tapi pada pendapat saya, pada saya sebesar saya. Kalau duduk di rumahnya sebesar rumah. Kalau duduk di gajah sebesar gajah. Jadi intinya, makhluk apapun, makhluk manapun, selagi dia itu masih bisa memprediksi Tuhan, menduga Tuhan, maka selama itu dia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Maka selama itu dia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Mungkin juga belum bertuhan. Ya pastilah. Nah, kalau sudah kenal ngapain diduga-duga? Saya sudah kenal kan sama Pak Ahmad. Ngapain saya duga-duga? Jangan-jangan kayaknya Pak Ahmad ini orang Malaysia ini. Ngapain saya menduga begitu? Loh, saya sudah tahu kalau Pak Ahmad itu dari Malaysia. Kan gitu. Nah, kalau selama kita masih bisa menduga, memprediksi Tuhan, selama itu maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Lalu harus apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan apa kalau seperti itu? Ya, kita harus menghentikan semua itu, Pak Ahmad. Ya, kita harus menghentikan semua itu. Karena jika tidak dihentikan, ya selama itu kita akan selalu seperti itu kalau tidak kita hentikan. Sehingga kesimpulannya berarti yang selama ini menjadikan kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa mengetahui Tuhan, tidak bisa mengerti dan memahami apa dan bagaimana itu Tuhan, dikarenakan kita sibuk seperti itu, Pak Ahmad. Jadi Tuhan itu tidak punya waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluk, itu tidak punya waktu. Karena Tuhan mau melakukan ini sudah diprediksi dulu. Tuhan mau berbuat ini udah diduga dulu. Tuhan mau melakukan itu udah diterka dulu. Itulah maksud daripada diam yang saya motivasikan, Pak Ahmad. Karena jika tidak diam, pasti kita akan capek. Sebab apa? Sebab yang dimaksud Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita,
ndak sesuai dengan batin kita, ndak sesuai gitu, ndak sama. Memang Tuhan itu berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Nah kalau begitu gampang aja, kita sangka saja. Oh Tuhan itu botol, jadi dah. Tuhan itu gelas, kan sesuai prasangka hambanya. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Kenapa Tuhan berkata sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena tidak ada satupun sangkaan yang di dalamnya itu sesungguhnya nggak ada Tuhan. Karena Tuhan maha melihat, Tuhan ada di mana saja. Berarti kan tidak ada satupun prasangka yang di dalamnya itu nggak ada Tuhan. Nah, kalau kita menyangka apapun, berarti kan ada Tuhan di dalamnya. Nah, sebab karena itu Tuhan berkata, aku sesuai sangkaan hambaku. Hanya saja perkaranya ketika seseorang itu berprasangka, melihatkah Tuhan dia? Nah, perkaranya kan itu. Berprasangka saja, tidak menyadari, apalagi Tuhan yang ada di dalam prasangka tersebut. Mungkin ada ungkapan yang lain, Pak Ahmad, atau pertanyaan yang lain? Ya? Tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk apa kita sibuk bertanya? Untuk apa kita repot-repot bertanya? Toh, pada akhirnya, setelah ilahi rojiun, setelah kembali kepada Tuhan, setelah manunggal dengan Tuhan, kita akan tahu. Kita akan paham, kita akan mengerti. Kalau dipersimpel loh itu Pak Ahmadnya. Kan selama ini yang membuat kita nggak tahu, selama ini yang membuat kita tidak paham, tidak mengerti tentang Tuhan itu apa dan seperti apa. Pemikiran-pemikiran kita kan. Kebatinan-kebatinan kita. Yang menerka-nerka, yang merekayasa, yang menduga-duga, yang memprediksi Tuhan. Kan itu yang menjadikan kita selama ini tidak bisa tahu, tidak bisa paham, tidak bisa ngerti tentang Tuhan kan. Iya, malah semakin pusing kan. Semakin pusing. Masih muda, udah pusing. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ya udahlah, berhenti. Berhenti. Toh pada akhirnya setelah ilahi rojiun, setelah kembali kepada Tuhan, setelah manunggal dengan Tuhan, tahu, paham, ngerti. Terus ngapain kita buang-buang waktu kan? Kalau dipersimpel. Tapi Pak Web, kan ada kata-kata bijak yang berbunyi seperti ini. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan, itu kalau nyari alamatnya Pak Web. Kalau mencari alamatnya Pak Web, malu bertanya, pasti tersesat, salah-salah jalannya. Ini nyari Tuhan, tersesatnya kemana mau mencari Tuhan? Lawang Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Jadi jangan disamakan dengan kata-kata bijak tadi. Malu bertanya, sesat di jalan. Emang iya, kalau malu bertanya pasti sesat di jalan. Kalau yang dicari alamatnya Pak Web.
Tapi kalau yang dicari alamatnya Tuhan, jangan takut tersesat. Jangan takut tersesat. Takutlah tersesat kalau mencari Tuhan, mencari alamat Tuhan keluar diri. Takutlah tersesat kalau mencari alamat Tuhan keluar diri. Kalau mencari alamat Tuhan ke dalam diri, jangan takut tersesat. Walaupun tidak pernah nanya. Gitu. Sampai berapa lama itu sebenarnya Pak Web? Sebenarnya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Bagian dalam diri kita dengan bagian luar diri kita itu kan hanya terhalang oleh tubuh ini toh Pak Ahmad. Ya. Seberapa tebal sih tubuh kita? Sejengkal nggak ada kan ya? Paling hanya beberapa beberapa mili saja kan, terdiri dari kulit, daging, tulang gitu kan. Maka jarak antara dalam diri kita dengan luar diri kita ini itu hanya terhalang tubuh ini, Pak. Lalu Pak Ahmad dari Malaysia ke Indonesia saja hanya bisa beberapa jam kan? Tebalnya berapa tuh? Malaysia, Indonesia itu tebalnya. Kenapa jarak antara dalam diri dengan luar diri yang dihalangi setebal tubuh ini kok lama? Lamanya karena banyak terlalu sering berhenti bisnis tadi, Pak Ahmad. Berhenti lagi melakukan transaksi bisnis, berhenti lagi melakukan transaksi jual beli, itu yang membuat lama. Iya kan Pak Ahmad? Tuhan berkata, sesungguhnya aku itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Yang lebih dekat dari urat leher kita itu apa? Kalau bukan bagian dalam kita. Kata-kata ini, kalau dimaknai berarti Tuhan ada di dalam. Nah kalau Tuhan itu ada di dalam, berarti kita kan ada di luar. Ya. Nah kalau kata-kata tadi dimaknai bahwa Tuhan itu ada di dalam, berarti kita kan ada di luar. Nggak mungkin kan sama-sama di dalam. Nah kalau kita sama-sama di dalam, Tuhan tidak akan menurunkan ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayat ini diturunkan karena ada perpisahan antara Tuhan dengan makhluk. Nah, kalau kata-kata tadi dimaknai bahwa Tuhan ada di dalam, berarti kita ada di luar. Kalau dimaknai sebaliknya, Tuhan ada di luar. Ada di jauh, ada di sana, ada di atas langit. Makanya kalau nggak diteriak-teriakin dia nggak dengar. Karena Tuhan ada di luar. Oke, Tuhan ada di luar. Berarti kita kan ada di dalam. Lah, jarak dalam kita dengan luar kita, ini kan hanya sebatas tubuh ini jaraknya, nggak bermil-mil, nggak bermeter-meter. Yang menjarai kita dengan Tuhan berarti kan tubuh ini. Kenapa bisa lama? Yang membuat lama adalah kesibukan kita. Kesibukan kita yang menghitung-hitung ibadah, mencatat ibadah, nabung ibadah, nyelengi ibadah, itu yang membuat lama. Pak Sarip, barangkali punya pertanyaan atau ungkapan? Belum. Mungkin yang lain, ini yang sedang gembleng lebih lama.
Yang dari Bojonegoro mungkin punya pertanyaan, monggo. Enggak ada. Paham kongsi enggak? Di sini Pak Ahmad, di sini di Indonesia, khususnya di Jawa, kongsi itu tempat penampungan ikan yang baru datang dari laut. Ya. Kemudian pelaut dengan pendarat ini bekerja sama, melakukan transaksi di tempat itulah. Tempat yang dijadikan transaksi antara pelaut dengan pendarat ini tadi disebut kongsi. Nah, apa itu? Apa itu? Maka arti sesungguhnya Tuhan tidak dapat dijelaskan. Semakin didefinisikan, maka semakin gugur dia sebagai Tuhan. Itu bagus tapi kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat, semakin kita menjelaskan tentang Tuhan, semakin jauh Tuhan itu. Karena dia maha luas. Satu dijelaskan, nambahkan satunya. Yang nomor 2 dijelaskan, nambah lagi. Karena dia maha luas gitu loh. Jadi semakin dijelaskan ya semakin jauh, nggak ada habisnya. Semakin gugur jadi nama Tuhan itu. Semakin kemomoran. Seperti itu. Dan dengan adanya banyak pencerahan-pencerahan tentang ilmu pengertian A, B, C, D, dan seterusnya, tentang ilmu pemahaman A, B, C, D, dan seterusnya, tentang ilmu pengetahuan A, B, C, D, dan seterusnya, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu benar-benar maha luas. Dan semuanya itu nggak ada yang salah, benar semua. Karena itu bukti bahwa Tuhan itu maha luas. Nah, semakin kita perluas, ya semakin kita tidak akan pernah ketemu sama Tuhan. Nah, dia maha luas kan? Kita perluas, karena dia maha luas, lebih luas lagi. Kita perluas lagi, luasnya. Dia maha luas, lebih luas lagi. Lah itu sampai kapan? Nah, dengan ini berarti kesimpulannya apa? Harus kita persempit. Harus kita kurangi prediksi-prediksi tentang Tuhan, dugaan-dugaan tentang Tuhan, prasangka-prasangka kita tentang Tuhan, itu harus kita kurangi. Semakin kita kurangi, semakin dekat dia. Ya? Semakin kita kurangi, semakin dekat dia. Semakin kita kurangi, semakin sampailah pada akhirnya. Nah, caranya mengurangi, belajar diam itu tadi. Semakin diam kan semakin berkurang. Semakin diam semakin berkurang. Kalau benar-benar bisa diam berarti sudah nggak ada kan? Ah, itu Tuhan di situ. Berarti sudah nggak ada kan? Ada pertanyaan lagi atau ungkapan? Mungkin ibunya punya pertanyaan mungkin. Ada? Nggak ada? Saya nanya ini. Ya. Masalah untuk pengapalan susah banget. Nerima, Mang, diterima. Iya, diterima. Matur suwun, matur suwun. Misal contoh lagi, mengucapkan terima kasih ini nggak ketemu kliknya ya, nggak ketemu kliknya. Katakanlah seperti itu. Saya sudah berusaha Tuhan. Ini bahasa saya, tapi jenengan harus menggunakan bahasa sendiri loh ya. Ini bahasa saya. Saya sudah berusaha Tuhan. Tapi karena udah terlambat, saya mengalami kesusahan, tapi saya rindu sama Tuhan. Tapi saya kesulitan. Saya cinta, tapi saya kesulitan. Itu bahasa saya. Lah dengan kata-kata penyadaran diri seperti ini, nanti terjadi penerimaan di situ, sehingga panjenengan mengalami kesulitan menghafal bacaan itu nanti jenengan bisa nerima.
Dan ketika panjenengan bisa menerima kekurangan panjenengan, maka pada saat itu panjenengan lengkap. Ketika panjenengan bisa menerima kekurangan panjenengan, justru pada saat itu panjenengan lengkap. Maksud ada lagi yang punya pertanyaan? Yang lain, ayo monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti nggak bisa kadangan. Atau kita sharing, ayo, nggak usah bertanya, sharing aja. Mungkin ada yang punya pengalaman masa lalu atau masa kini selama menekung, selama gembleng. Ayo diungkap, sharing sama saya. Ini Pak, untuk saya apabila konsentrasi itu selalu umpama sudah bersih nih. Kadang ada umpama ikuti dengan kasih Tuhan dalam apa itu sadaran. Itu bisa muncul atau enggak diikuti dengan sadar umpama sudah agak hening terus sadaran itu tapi tidak berkata, tidak apa-apa, hanya itu bisa langsung hening. Nah kalau bisa seperti itu ya lakukan. Yang jelas jangan fokus ya. Jangan fokus. Karena kan mau hening kan kelihatannya gini, sepertinya seperti hanyut. Nah, maka dari itu umpama diikuti perasaan tidak, tapi hanya itu bisa. Saya mau tanya itu. Iya, bisa. Mau tanya dengan tak masalah itu. Ya, yang penting jangan fokus ya. Kalau panjenengan fokus, pasti panjenengan akan hanyut. Karena fokus, nggih. Kalau fokus, justru panjenengan akan hanyut nanti, akan terbawa, akan terpengaruh. Nah, patrap, melakukan patrap itu dibutuhkan sadar diri. Bukan fokus ya. Dibutuhkan sadar diri. Kalau samadhi itu dibutuhkan kesadaran hidup. Lah dua-duanya nggak ada konsentrasi kan? Nggak ada konsentrasi, dua-duanya nggak ada fokus. Nah, di dalam patrap maupun di dalam samadhi tidak ada konsentrasi, tidak ada fokus. Karena ketika melakukan patrap, yang kita gunakan adalah sadar diri. Ketika kita bersamadhi, yang kita gunakan adalah kesadaran hidup. Kenapa Pak Web melarang konsentrasi, melarang fokus? Karena Tuhan itu bukan target. Satu, Tuhan itu bukan target. Dan yang kedua, Tuhan itu bukan gaib. Tuhan itu bukan gaib, sehingga untuk bisa manunggal dengan Tuhan, kita butuh konsentrasi. Kalau enggak konsentrasi, enggak bisa, karena Tuhan itu gaib. Ya, bukan seperti itu. Tuhan itu bukan target. Maka untuk bisa sampai ke Tuhan, kita harus fokus. Tidak bisa seperti itu, karena Tuhan itu bukan target. Ya, Tuhan itu bukan target. Yang dimaksud Tuhan itu bukan target. Yang dimaksud Tuhan juga bukan gaib. Walaupun dia disebut maha gaib, tapi bukan berarti Tuhan itu gaib. Seperti halnya Tuhan itu maha melihat, bukan berarti Tuhan itu punya mata gitu loh maksudnya.
Saged paham Pak. Nggih. Yang lain ada pertanyaan? Ini Pak nak tanya. Ya. Kalau saya kan kadang belajar di rumah lah, kadang pernah baca kunci kita terus hilang gimana tuh di otak tuh macam tak fokus lah. Itu bukan ndak fokus, tapi itu proses. Artinya ketika membaca kunci, ketika membaca bacaan kunci, ibu masuk ke dalam ranah proses atau dimensi proses. Nah, prosesnya seperti itu. Maksudnya kemana-mana tiduran. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kadang saya cakap sama suami, bodoh ya. Tak boleh dapat apa-apa. Beban, tak baca. Bodoh. Berani jenengan? Ngaku bodoh seperti ibu tadi loh, berani nggak? Bodoh saya.